Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada ex-konsultan teknologi Ibrahim Arif dalam pusaran kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Namun dalam sidang putusan tersebut, dua hakim mengutarakan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada ex-konsultan teknologi Ibrahim Arif dalam pusaran kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menyatakan Ibrahim Arif terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara disertai denda sebesar 500 juta rupiah. Adili 1 menyatakan terdakwa Ibrahim Arif alias Ibam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa Ibrahim Arif alias Ibam dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Ibrahim Arif alias Ibam terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ibrahim Arif alias Ibam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam sidang putusan tersebut, dua hakim mengutarakan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion. Adapun salah satu pertimbangan yang memberatkan Ibrahim adalah tidak mendukung program penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hakim juga menyatakan perbuatan Ibrahim telah mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar. Namun menurut Hakim anggota Andi Saputra, gaji yang diperoleh Ibrahim merupakan harga yang pantas berdasarkan rekam jejak yang dimiliki sebagai konsultan teknologi. Tidak ditemukan adanya bukti aliran dana tidak sah atau kickback yang berasal dari selisih harga pengadaan. Terkait sumber penggajian terdakwa yang tidak berasal dari APBN, juga lazim dalam pengelolaan kementerian atau lembaga negara, seperti bantuan lembaga swasta atau donor asing, sepanjang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, hingga sidang pembuktian berakhir, tidak ada alat bukti lain yang menguatkan bahwa gaji yang cukup besar itu adalah sebagai suap terselubung atau setidak-tidaknya bagian dari hasil perbuatan melawan hukum. Namun, malah bisa dibuktikan bahwa gaji besar terdakwa sudah selayaknya dan sepantasnya didapatkan terdakwa untuk posisi konsultan IT karena mempunyai rekam jejak positif sebelum bergabung menjadi konsultan untuk Kemendikbud. Sehingga mengaitkan gaji terdakwa sebagai suap terselubung adalah jumping conclusion atau kesimpulan yang meloncat dan tidak mempunyai kausalitas langsung atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kausalitas yang kuat. 1.2.12 bahwa ahli vonis yang dijatuhkan ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut Ibrahim 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 190 kurungan, serta uang pengganti 16,9 miliar rupiah, subsidiar 7,5 tahun penjara. Laporan Indi Dewinta, Muhammad Jamaluddin, Jakarta, Garuda TV.